Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartina, mahasiswi PPG, Daljab kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Yogyakarta, Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di kelas 7 SMP IT Darul Rasyid, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Irwandi dipimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih Irwandi, silakan kembali ke tempat duduknya. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada semangat ya. Nah, seperti biasa kita akan absen terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembelajarannya. Apakah kelas ini hadir semua? Jadi Umi akan melakukan absensi. Abdul Salam hadir. Arhan hadir. Arafah hadir. Ferdi ada. Viva ada. Heriandi, Hasanah, Irwandi hadir ya. Laila, Nazwa ya. Nurul hadir. Radit hadir. Rasyidin hadir. Baik, karena semuanya sudah hadir, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Umi ingin tanya dulu tentang materi minggu kemarin. Masih ingat materi minggu kemarin? Yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Masih ingat nggak apa itu unsur? Siapa yang masih ingat apa itu unsur? Materi minggu kemarin, siapa yang masih ingat unsur? Ya, Arafah silakan. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagus, unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi melalui zat yang sederhana melalui reaksi kimia biasa. Senyawa apa, Radit? Apa, Radit, senyawa? Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Ya, senyawa adalah gabungan antara dua unsur. Baik. Sekarang pernah anak-anak Umi bakar lilin? Pernah. Kalau kita bakar lilin, apa yang terjadi? Lilinnya meleleh atau mencair ya. Nah, kemudian pernah minum air gula atau melarutkan gula ke dalam air? Pernah. Apa yang terjadi pada gula? Mencair. Gulanya melarut atau mencair. Bisa kita pisahkan gulanya dari air?
Tidak. Kalau secara reaksi biasa dia tidak bisa kita pisah, tetapi harus melalui reaksi kimia seperti destilasi ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan video dan eksperimen, perubahan fisika dan kimia, serta diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik mampu menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Ya, nanti ada percobaan, ada pengamatan video juga. Jadi anak-anak Umi mampu membedakan yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua melalui pengamatan video dan eksperimen, perubahan peserta didik, perubahan fisika dan kimia, serta diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi harus mampu menyimpulkan yang mana nanti masuk percobaan kalian masuk ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir melalui pengamatan video dan eksperimen, perubahan fisika dan kimia, serta diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik mampu menganalisis contoh perubahan fisika dan kimia dengan tepat. Jadi kalian mampu untuk menganalisis atau menentukan yang mana contoh dari perubahan fisika dan kimia. Nah, kita lihat alur dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Atau garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus ini adalah pemberian rangsangan. Seperti apa rangsangan yang Umi berikan? Kita nanti akan sama-sama melihat video. Video apa itu nanti kita akan lihat di bagian stimulus. Setelah kalian mengamati video, kalian akan mengidentifikasi masalah. Dari video yang kalian amati, masalah apa yang muncul? Jadi nanti kalian akan tulis di LKPD pada kolom identifikasi masalah. Nanti Umi akan bagikan LKPD-nya. Setelah itu, anak-anak Umi akan melakukan pengumpulan data. Seperti apa pengumpulan data yang kalian lakukan? Sudah bawa alat praktikum yang Umi suruh kemarin? Sudah. Nah, alat praktikum itulah yang akan kalian lakukan untuk pengumpulan datanya. Selanjutnya, ada pengolahan data. Setelah kalian melakukan pengamatan atau eksperimen tadi, pada kolom pengolahan data kalian akan mengisi, ada tabel di situ nanti diisi. Misalnya ini Reno melakukan pengumpulan data tadi membakar kertas. Seperti apa bentuk dari kertas, setelah itu wujudnya setelah diamati sebelum dilarutkan atau kegiatan sebelum dan sesudah, kemudian terjadi perubahan apa pada kertas yang Reno amati tadi. Paham? Paham. Setelah pengumpulan data, ada pengolahan data. Kemudian ada apa? Mengevaluasi. Ada pembuktian. Setelah pengolahan data ada pembuktian. Kalian akan melakukan diskusi dengan teman dalam kelompok untuk melakukan pembuktian melalui apa bahan ajar yang Umi bagikan dan buku paket yang ada pada kalian. Kalian cari di situ pembuktiannya. Betul enggak? Kalau kertas yang dibakar itu perubahan fisika, kalian akan mencari dalam buku paket dan bahan ajar yang Umi bagikan. Atau jangan-jangan kertas yang dibakar itu adalah perubahan kimia. Paham? Paham. Setelah kalian melakukan pembuktian, kalian akan menarik kesimpulannya. Jadi apa kesimpulan dari praktikum kalian tadi? Udah? Sekarang kita lihat penilaiannya. Nah, penilaiannya ada 3 yang Umi nilai di sini. Yang pertama ada sikap. Seperti apa sikap kalian yang dinilai? Kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab. Nah, jadi dalam tiap kelompok itu harus melakukan tugasnya dengan jujur, kemudian teliti, dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang mana? Nanti jangan setelah praktikum bahannya nggak dikembalikan ke tempat semula. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bagaimana kalian menyiapkan alat dan bahan,
deskripsi dari pengamatan yang kalian lakukan, melakukan percobaan, kemudian sampai kalian mempresentasikan hasil itu dinilai. Nah, kemudian ada pengetahuan, ada penilaian pengetahuan. Di sini Umi akan kasih soal sebelum dan setelah kita melakukan pembelajaran. Nanti ada soal pretest, ada beberapa soal pretest yang harus kalian jawab sebagai uji kemampuan dasar dari anak-anak Umi. Paham? Nah, setelah kalian melakukan praktikum nanti udah berdiskusi, udah presentasi hasilnya, kita akan melakukan lagi tes pengetahuan atau tes pengetahuan akhir yang disebut dengan post test. Nah, ada beberapa soal juga yang harus dijawab. Nah, ini ada pretest. Ada 2 soal pretest yang harus anak Umi jawab di buku latihannya atau kertas lembar pun boleh. Nanti setelah pembelajaran akan Umi kumpulkan. Nah, silakan dijawab di buku latihan atau kertas lembarnya. Nah, dikerjakan. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok belajar yang sudah Umi tentukan. Silakan duduk dengan kelompok belajar yang sudah ditentukan. Mana? Semua kelompok udah bawa alat praktikumnya? Mana alat praktikumnya? Ini. Udah ya. Untuk air nanti ada itu ya dekat pintu. Udah kelompok ini udah siap alat praktikumnya? Ada. Semua kelompok ada? Ada. Nah, karena semua kelompok sudah siap dengan alat praktikumnya, ini LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Jangan lupa ditulis identitas dari kelompok masing-masing. Kelompok berapa dan tulis nama anggota dari kelompoknya. Kita lakukan percobaannya nanti, ada arahan dari Umi baru kalian melakukan percobaan. Sekarang coba amati video yang ada di depan. Enggak ada suara. Sudah diamati videonya. Tugas anak-anak Umi melakukan identifikasi masalah. Dari video yang kalian amati tadi, kalian tulis pertanyaan yang muncul dari video tersebut. Ya, kalian tulis apa pertanyaan yang muncul dari video yang kita nonton tadi sebagai identifikasi masalahnya. Ya, ditulis bagaimana? Sudah dikerjakan, terus ditulis jawaban yang ada, pertanyaan yang muncul dari video yang kalian amati tadi menurut kelompok kalian. Jangan lupa identitas kelompoknya ditulis.
Udah? Kalau sudah, sediakan alat dari praktikumnya tadi. Dari bahan praktikumnya, kalian akan lakukan pengumpulan data berdasarkan langkah-langkah yang ada pada LKPD-nya. Dibaca LKPD-nya, silahkan lakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Dibaca LKPD-nya. Nah, ini lakukan percobaannya. Yang pertama ada ambil selembar kertas, kan? Kemudian gunting. Apalagi menjadi potongan kecil-kecil, amati perubahan yang terjadi pada kertas. Amati dia sebelum dan sesudah digunting juga. Nanti dicatat di sini ya. Nah, dicatat. Ini sampelnya apa? Nomor 1 sampelnya kertas. Ditulis, kemudian bentuk zatnya. Sebelum digunting bentuknya seperti apa? Setelah digunting bentuknya seperti apa? Kemudian masuk ke dalam perubahan apa dia, kalian tulis. Sebelum dipotong nih. Sebelum dipotong ini bentuknya kayak mana kertas ini? Apa? Panjang, tipis. Setelah dipotong kecil-kecil jadinya apa? Ada berubah nggak bentuknya dari apa tadi? Ada terjadi perubahan apa dia di situ? Apa bahan dasarnya dari kertas itu berubah nggak? Kalau dipotong kecil-kecil? Berubah. Apanya berubah? Dia tetap kertas? Tetap kertas, tapi bentuk cuman berubah. Jadi masuk ke dalam perubahan apa? Tulis. Bagaimana kelompok 3? Udah. Kertas yang sebelum dipotong tadi bentuknya apa? Persegi panjang nih. Persegi panjang atau lebar, tipis gitu ya. Nah, setelah kalian potong kecil-kecil, bentuknya jadi apa? Nah, bentuknya jadi lebih kecil. Apa kadarnya itu masih kertas atau bukan? Kertas. Masih tetap kertas. Jadi dia masuk ke dalam perubahan apa? Fisika. Nah, tulis di sini perubahan fisika. Berarti sampelnya di sini tulis nomornya 1, sampelnya apa? Kertas. Bentuknya tadi apa? Tipis, panjang. Setelah dipotong, berarti bentuknya jadi kecil-kecil, ya kan? Nah, tulislah. Udah, tulis dulu di sini sampel yang pertama kertas, nomor 1 sampelnya kertas. Sebelum dipotong bentuknya seperti apa? Panjang, tipis. Nah, tulis ini bentuknya sebelum panjang, tipis, sesudah menjadi tipis, potongan kecil-kecil, kayak gitu ya. Nah, kemudian termasuk ke dalam perubahan apa dia? Hah? Fisika. Nah, tulis perubahan fisika tentang boleh. Udah. Bagi yang sudah, lanjutkan langkah-langkah berikutnya. Tapi diamati dulu sebelum gulanya dilarutkan, bentuk gula itu seperti apa? Nah, ambil airnya. Amati dulu bentuk gula sebelum dilarutkan dan setelah dilarutkan bentuknya jadi apa? Ada terjadi perubahan bentuk enggak di situ? Boleh centang. Kalau udah, lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi apa di sini nomor 2-nya? Nah, masukkan air ke dalam gelas kimia. Masukkan air dalam gelas. Sendoknya jatuh. Udah. Kemudian masukkan sedikit air dalam gelas. Kemudian tambahkan gula 1 sendok ke dalam gelas. Amati dulu bentuknya ini seperti apa ini gula. Tulis dulu bentuk gula sebelum dilarutkan. Kemana dia? Ini ya. Nah, sebelum ini sampelnya gula. Boleh centang. Kalau udah, lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi apa di sini nomor 2-nya? Nah, masukkan air ke dalam gelas kimia. Masukkan air dalam gelas. Sendoknya jatuh. Udah. Kemudian masukkan sedikit air dalam gelas. Kemudian tambahkan gula 1 sendok ke dalam gelas.
Amati dulu bentuknya ini seperti apa ini gula. Tulis dulu bentuk gula sebelum dilarutkan. Kemana dia? Ini ya. Nah, sebelum ini sampelnya gula. Kristal ya. Setelah dilarutkan jadi apa gula itu tadi? Jadi Larut atau cair ya. Tulis sini bentuknya ini gula kan? Bentuknya kristal. Kristal. Kristal bentuk sebelum kan, sesudah jadi apa? Cair. Cair. Larut. Larut. Kita bilang Reno. Tulis dulu ini kristal. Kimia. Kimia dia. Kimia boy. Kalau fisika kayak kertas tadi, walaupun dia kecil tetap namanya kertas kan. Ini udah jadi air gula kan, nggak lagi gula namanya kan. Terjadi berubah. Dah, tulis dulu. Kristal larut ya. Perubahan apa? Kimia. Lanjut terus yang selanjutnya. 1 sendok jadi. Terjadi perubahan apa? Kertas yang dibakar nanti dibersihkan ya nak. Leno. Terjadi perubahan apa? Bau dia kan? Terjadi bau. Bentuk tadi pertama kertasnya tipis jadi abu ya. Tulis terus. Kalau yang sudah lanjutkan terus ke langkah-langkah berikutnya. Ini percobaan membakar kertas. Itu air nak. Di mana Irwandi ngambil air tadi Irwandi? Nggak usah diminum. Tengok aja udah jadi larut dia. Nah, perubahan apa yang terjadi? apa? Jadi abu dia. Jadi abu. Kertas yang pertama bentuknya Apa? tipis kan? Tipis manjang, kemudian jadi abu. Tipis panjang. Berubah bentuk, warnanya berubah dari putih jadi hitam, terjadi perubahan warna. Sumbu, coba perhatikan dulu sumbu lilin. Tadi sebelum kalian bakar, sumbu lilin itu berwarna apa? Berwarna putih. Setelah kalian bakar, hitam. Bisa berubah ke semula? Enggak. Jadi perubahan apa terjadi? Kimia. Di lilin terjadi dua perubahan. Ada perubahan fisika dan kimia. Sumbu tadi masuk ke kimia. kimia. Kalau di lilinnya sendiri masuk Fisika. nah, fisika. Fisika juga mana? Fisika ini, fisika dia tidak mengubah kadarnya. Contohnya tadi kan beras, misalnya kan, beras kalian tumbuk jadi tepung, dia tetap kandungan dasarnya itu beras kan. Ini fisika. Kalau kimia kan udah berubah ini kimia kan, dari kertas jadi debu. Bisa kita balikkan dia ke kertas? Enggak. Tidak bisa. Yang bisa dibalikkan itu kimia. Yang bisa dibalikkan berarti fisika. Nah? Iya, nanti dia akan mengkristal kembali. Dia fisika. Kalau itu masuk ke dalam Kimia. kimia. Kalau kimia terjadi perubahan warna, bau, kimia ya. Itu bau kan? Bau. Nah, jadi kimia. Di sini gula lagi kristal. Nah, Sudah yang jadi cair. itu masuk ke dalam kimia. Tapi kalau fisika, ya enggak kayak kertas tadi kalian gunting, atau lilin yang meleleh tadi, ya. Pas kena plastik. Ciri-ciri fisika. Ciri-ciri kimia baunya. Apa? Baunya yang berbeda. Kalau Kimia. Kimia baunya baru. bau nyenyengan itu perubahan kimia itu. Nah, terjadi perubahan warna, rasanya itu kan beda sama rasa gula yang pertama tadi, beda rasanya kan? Nah, beda, itu udah ada pahit-pahitnya kan? Terjadi perubahan warna, terjadi perubahan rasa, itu kimia. Kalau fisika cuma terjadi perubahan bentuk. Ya. Udah?
Nah, kalau sudah semua langkah tadi dilakukan, ini udah habis semua dilakukan, udah langsung jawab ini biar kita presentasi. Nomor yang ini juga jawab nomor 5. Nomor 5 juga jawab. Itu udah ya. Usahakan. Kumpulkan. Ini kan untuk mengumpulkan. Oh Tuhan. Nah, kumpulkan informasinya, nggak dijawab. Kalian cari jawabannya di dalam bahan ajar dan buku paket. Udah? Nah, kalau udah, sekarang lakukan pengumpulan datanya, pengolahan datanya, atau pembuktiannya. Berdasarkan percobaan di atas yang digolong ke dalam perubahan fisika dan kimia yang mana? Nah, misalnya ini kertas masuk ke dalam fisika, kayak gitu dia. Berarti ini apa lagi? Kertas. Ini yang dibakar ya jadi abu, jadi masuk kimia. Air gula kimia, buat kayak gitu. Abunya bau ini. Buat kayak gitu. Berapa fisikanya, berapa kimianya. Udah langsung jawab soalnya, dijawab. Udah jadi itu praktikumnya. Udah jadi. Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik perubahan fisika dan kimia? Itulah tadi, kalau perubahan fisika terjadi perubahan bentuk kayak gitu kan. Kalau kimia terjadi perubahan warna, rasa, ya. Nanti waktu menjawab periksa juga LKPD-nya, bahan ajarnya dari bahan ajar yang dibagikan kemarin. Ini kan ada bahan ajarnya. Udah jadi. Matikan Heriandi. Nah, baca di bahan ajarnya. Bantu dulu kawannya, dibantu dulu. Ini nanti kurang nilai kelompoknya. Nanti jawab dulu itu. Nah, ini baca di buku paket, baca di bahan ajarnya. Nah. Jadi dia kan ini yang dari perubahan fisika dan kimia. Nah, apa selain dari yang kita praktikum tadi, apa lagi perubahan kimia? Kayak misalnya perubahan fisika, kayak lampu, kayak gitu tadi. Minyak itu. Hah? Nih, perubahan apa? Apanya? Minyak campur air. Minyak campur air, itu jadi campuran, itu kan terjadi perubahan. Bukan masuk dalam perubahan kimia fisika, jadinya campuran. Namanya campuran heterogen. Udah, kalau sudah, jawab terus pertanyaan yang ada di LKPD. Ini udah tadi kan, udah melakukan pengamatan ini udah kan? Udah, jawab terus ini. Udah Reno? Udah? Semua kelompok udah siap? Sudah. Kelompok 1, 2 udah siap? Sudah kelompok 2? Sudah. Kalau sudah, kita akan lakukan pembuktian. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 4? Ya. Kita mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Kelompok 4-nya maju. Yang itu, Mi. Apakah perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Fisika adalah perubahan bentuk. Enggak ada sama kalian. Ini ada yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan percobaan di atas, yang digolongkan ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia adalah itu perubahan wujud saya. kertas, fisika, gula, perubahan zat adalah kimia, sumbu adalah Ada ya kimia, sama kalian menjadi nih. fisika. Bentar ya. Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia? Kimia yang berubah adalah zat-zatnya, fisika yang berubah adalah bentuk-bentuknya. Sebutkan contoh dari perubahan fisika dan kimia yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti fisika, kertas yang dipotong-potong, kimia, gula yang dilarutkan. Oh ini punya kalian nih, dari orang ini. Udah? Udah siap? Kelompok 3 sudah mempresentasi, kelompok 3 ya? 4, kelompok 4 sudah mempresentasikan. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 4? Ada?
Ada pertanyaan untuk kelompok 4 nggak ada? Ada. Nah, silakan. Oh. Kenapa sumbu yang dibakar merupakan contoh perubahan kimia? Apa alasan kalian membilang sumbu yang dibakar tadi masuk ke dalam perubahan kimia? Coba dijelaskan. Karena sebelum dibakar sumbunya berwarna putih dan sesudah dibakar sumbunya berwarna hitam. Terjadi perubahan warna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan pertama, mengamati video yang di atas tadi. Setelah kami amati, kami membuat pertanyaan, yaitu kenapa buah bisa menjadi busuk. Kedua, perubahan apa yang terjadi saat buah membusuk. Latihan kedua, produser kerja. Ambil kertas. Kami telah mengambil 1 lembar kertas dan kami gunting potong-potongan kecil. Setelah kami amati perubahannya, dari dia kertas persegi panjang dan tipis menjadi kecil dan tipis, dan perubahan zatnya kami putuskan perubahan fisika. Yang kedua yaitu gula. Setelah kami larutkan ke dalam air, sebelumnya dia berbentuk kristal, kemudian menjadi air. Jadi cair ya atau larut ya. Ketiga, kertas. Sebelumnya berbentuk persegi panjang, sesudah kami bakar, dia berubah bentuk menjadi abu, dan perubahan zatnya ialah kimia. Yang keempat, lilin. Lilin yang sebelumnya berbentuk balok, sesudah dibakar menjadi cairan, bentuk dalam cairan, dan perubahan ini yaitu perubahan fisika. Kelima, sumbu. Sumbu yang telah dibakar sebelumnya berbentuk bulat, setelah dibakar menjadi debu. Perubahan zat ini merupakan kimia. Latihan ketiga. Soal: apakah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Dan kami jawab, perubahan fisika ialah kadarnya perubahan fisika yang tidak membentuk zat baru, dan zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Dan ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sedangkan kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Setelah diproses menjadi larut, perubahannya adalah kimia. Kertas apa yang dibakar atau yang digunting? Kertas sebelumnya kertas biasa, setelah dibakar menjadi abu. Menjadi abu. Perubahannya adalah kimia. Sumbu lilin. Sebelumnya sumbu lilin adalah warna putih.
kita, dan bentuknya pun berbeda sebelum dibakar. Perubahannya adalah kimia, gula. Oh, udah jawab persoalannya tadi. Yang pertama, apakah perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Habis? Udah kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Presentasi dari kelompok 2 sudah sangat jelas, mudah dipahami ya. Terima kasih untuk kelompok 2, kita A+ untuk kelompok 2. Terakhir ada dari kelompok 3. Dari kelompok 3 silakan kelompok 3. Perubahan adalah kimia. Pembuktian 1. Apakah perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Perbedaannya adalah zatnya yang berbeda-beda. 2. Berdasarkan percobaan di atas, yang digolongkan ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia adalah gula, kertas, dan lilin. Bagaimana ciri-ciri atau karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia? Fisika, perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Kimia, perubahannya yang terjadi dapat membentuk zat baru. Ya. Reno, mungkin pertanyaan dari Reno itu terlalu jauh ya, terlebih dari materi kita hari ini. Kalau Renonya menanya kenapa lampu bisa menyala, itu masih masuk ke dalam perubahan kimia dan fisika yang kita pelajari. Tapi kalau masalah petir itu sudah di luar pembelajaran. Tapi nggak apa-apa, untuk terjadinya petir itu kan kalau dalam fisika apa yang pernah dipelajari terjadi pergesekan listriknya sendiri. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Semua kelompok sudah tampil bagus dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita kasih A+ untuk kita semua. A+-nya mana? Ya. Sekarang mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika tadi yang kita pelajari, Reno? Perubahan fisika apa, Reno? Perubahan fisika adalah apa tadi perubahan fisika yang kita pelajari? Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi tidak. Apa, Ferdi? Dibantu Ferdi? Perubahan yang terjadi? Bagaimana perubahan fisika tadi? Bentuknya? Terjadi perubahan bentuknya cuman ya. Zatnya. Gimana tadi? Mana perubahan fisika? Yo, tadi udah belajar. Apa kesimpulannya? Perubahan fisika apa? Kak Ferdi. Perubahan yang terjadi Perubahan yang terjadi? tidak membentuk zat baru lagi. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi dan tidak memunculkan zat baru. Kebalikan dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia, perubahan yang terjadi menghasilkan zat baru. Contoh dari apa perubahan kimia yang kita lakukan di percobaan tadi yang mana? Membakar kertas. Kertas yang kita bakar atau gula yang kita larutkan dalam air merupakan contoh dari perubahan kimia. Kemudian ada lagi nggak yang bisa kita ambil kesimpulan dari percobaan kita? Kalau perubahan fisika apa tadi? Perubahan fisika. Kertas yang dipotong kecil-kecil merupakan perubahan dari fisika. Banyak sekali ya contoh perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dipahami? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan buka kembali buku latihannya, kerjakan post-test yang ada di papan tulis. Umi kasih waktu 5 menit untuk menjawab atau post-test yang ada di
lembar apa kalian tadi di bahan ajar di bagian belakangnya tadi. Udah? Minggu depan anak-anak Umi baca materi tentang metode pemisahan campuran. Bagaimana nanti kita akan pelajari di minggu depan, misalnya air gula yang sudah kalian larutkan, kita akan melakukan pemisahannya kembali sehingga kita bisa mengambil gula lagi dari air gula itu. Paham ya? Dibaca bahan ajar dan buku paketnya. Nah, untuk hari ini pertemuan kita padahi sampai di sini. Hayanata tim bilhamdallah. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.